Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih membahas tema kita hari ini adalah bahan bakar doa agar cepat menembus ke langit. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk jamaah semua nih ada di studio dan juga yang ada di rumah. Dan tadi udah dikasih tips ya sama guru-guru kita bahwa kita tuh harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan kita juga pastinya salah satu bahan bakar doa itu mendapatkan ridho dan maaf juga dari orang tua. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih ada tayangan nih. Berdoa kayak gini biar cepet dijabah. Seperti apa? Kita lihat sama-sama yuk. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada umurku untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada rezeki kami untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada jodoh ke kempai, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Selama ini nih mungkin kita berdoa ada rata-rata tuh memaksa gitu. Memaksa kehendak sendiri, aku tuh pengennya begini gitu kan. Itu gimana sih Ustadz Syam? Bahan bakar tuh doa kita tuh katanya nggak boleh mendikte gitu ya. Mendikte Allah tuh bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Kak Ibel serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi sebagaimana tidak ada paksaan dalam agama, maka jangan juga kita paksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dalam kesempurnaan ibadah, maka jangan juga kita paksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Kita tidak dipaksa oleh Allah untuk khusyuk dalam sholat, tidak pernah dipaksa. Kalau kau tidak khusyuk ini sudah tidak pernah dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah menuntut kesempurnaan dalam ibadah kita, maka janganlah juga kita meminta imbalan dari ibadah kita. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak pantas seorang hamba meminta imbalan atas amalnya karena Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan atas amal tersebut. Tidak pernah kita dituntut sama Allah, puasamu harus sempurna, sholatmu harus sempurna, hajimu harus sempurna. Kita ini manusia penuh kekurangan, maka tidak pantas meminta imbalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doa? Ada doa yang meminta, ada doa yang memaksa. Dalam kaidah bahasa Arab ada beberapa grammar kalau bahasa bahasa Inggrisnya gitu ya. Ada susunannya. Kemudian ada yang namanya fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ada kata kerja bentuk lampau, kata kerja masa kini, masa datang, dan juga ada kata perintah namanya amr. Biasanya ciri-ciri amr ini, fi'il amr ini dimulai dengan alif misalnya. Contoh, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Rabbana akhrijna. Jadi seakan-akan dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dalam kaidah bahasa Arabnya namanya fi'il amr. Tapi doa ini karena dari bawah ke atas maka tidak berlaku namanya fi'il amr. Ini kalau kita dalam tata bahasa Arab namanya adalah doa. Doa itu bukan memaksa, bukan memerintah, tapi meminta. Maka seakan-akan kita meminta, kalau kita meminta maka terserah yang dimintain. Kalau kita katakan bahan bakarnya adalah tidak memaksa, berarti bagaimana caranya? Kita pasrah kepada Allah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, entah cepat ataupun lambat, sesuaikah, tidak sesuaikah, maka itu adalah bentuk kepasrahan seorang hamba ketika selesai berdoa. Tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala, tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa begitu, ya Allah jodohkanlah saya sama dia ya Allah. Kalau tidak temennya juga lucu sih.
Ada doa begitu, subhanallah. Itu kan mendikte Allah. Seakan-akan yang paling lucu cuma dia doang. Padahal masih banyak yang lucu-lucu yang lain yang disediakan Allah. Oke, makasih Iya. Ustaz Syam. Itu nasihat buat para jomblowers ya tadi ya. Terima kasih. Dan sekarang kita mau masuk langsung ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, Masya Allah nih langsung aja boleh diangkat tangannya untuk jamaah yang mau bertanya. Sama Ustadz, sama Habib, terserah. Oke nih Ibu, silakan Ibu, namanya siapa? Boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Yaya dari Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ibu Yaya. Saya mau tanya Ustadz, Iya. apakah benar kalau kita mengomongkan keburukan orang lain akan menimpa kita dan doa kita yang baik tidak akan dikabulkan sama Allah? Silakan Ustadz. Kasih, ini kata perintah ini. Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi kalau kita mendoakan keburukan untuk orang lain, apakah itu akan berbalik ke diri kita Ya. gitu kali ya Bu ya? Silakan Ustadz. Dan apa doa kebaikan kita akan tertutupi tidak diterima gara-gara doa keburukan kita? Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, ketika kita berdoa, kenapa kita harus berdoa keburukan? Padahal semua doa diijabah. Cuman ada yang langsung, ada disimpan, ada ditunda. 2, 3. Yang langsung ada disimpan, Ada yang ditunda. Oh, bagus ibu-ibu. Pinter deh. bantuin nama Ibel Ustaz. Dibantuin sama ibu. Kalau berbicara doa, kenapa kita harus mendoakan keburukan buat orang? Harusnya isi doa itu muji-muji Allah dulu. Kayak orang meminta, ibu bagus banget, ibu tuh baik sekali, dermawan, baik, 100 dong. Gitu kan? Pinjam dulu 100 ya? Oh begitu? Nggak pinjam, minta aja deh. Ada ke 100? Itu. Bu, brosnya bagus. Gitu kan? Puji-puji. Makanya sebelum berdoa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau perlu panggil nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir Halik Barik Musawir Ghaffar Qahar Wahab Razak. Sebut. Jangan lupa baca salawat. Karena luar biasanya kalau kita baca salawat itu kan mohon izin, ibu mau nggak dikabulkan doanya? Mau nggak dikasih sama suami kalau minta? Sebut yang disukai suami. Siapa yang disukai suami? Anaknya. Wih, anak kita tuh pintar banget, rajin sholat, juara. Tiba-tiba suaminya sudah berubah. Wah, kebetulan ada arisan belum bayar. ada tujuannya gitu ya. Tapi masuknya harus smooth Ya, gitu ya. Harus makanya pelan-pelan. sangat disayangkan kalau orang berdoa sesuatu yang buruk. Betul. Susah untuk dapat kebaikannya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana ya. Sampai ada pergerakannya tadi ya. Iya. Oke, yang mau bertanya lagi boleh. Siapa yang mau bertanya lagi? Oh nih sebelah sini nih. Ibu silakan. Wah, kudunya simer-simer. Mar, boleh berdiri Bu situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Neni Rohaini dari Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni, Masya Allah. Saya mohon izin untuk bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Begini Habib, kenapa kita itu harus memiliki sifat khauf dan raja? Khauf ya, dan raja dalam berdoa. Sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ibu luar biasa. Udah siap nge-MC kayaknya ya. Iya. Gantiin Ibel ini Masya Allah. Enggak.
Lagi ceramah dia. Oh lagi ceramah. Silakan Habib. Akhir Afwan, Iris Bella, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya jelaskan dulu, khauf terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya khauf ibadah, ada juga namanya khauf tabi'i, ada khauf yang dimana juga khauf maksiat, ada juga khauf, ada khauf syirik dan lain sebagainya. Khauf sangat banyak. Takut kepada Allah dengan bertujuan aku akan beribadah dengan sebaik-baiknya dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang menguasai makhluknya. Allah yang menguasai alam semesta. Allah memiliki sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat sampai akhir. Allah berarti mengetahui segala sesuatu karena sami'un basirun, melihat dan mendengar manusia melakukan apapun. Jangankan berbicara, yang lewat dalam hati manusia tersebut Allah tahu. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Wajib bagi hamba untuk khauf kepada Allah karena berharap akan ridhonya Allah. Berharap akan keselamatan. Berharap akan petunjuk dari Allah. Ada juga manusia yang dimana dia khauf terhadap manusia. Contoh, saya nggak mau maksiat, takut saya viral. Karena saya artis, misalkan kayak gitu. Jadi intinya apa? Intinya ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala nggak boleh takut kepada makhluk. Karena takutnya kepada makhluk agar apa? Agar dia terpandang baik, terpandang bla 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 dan lain sebagainya. Karena berharap, ya saya takutnya sama manusia tapi nggak takut sama Allah. Dia sholat paling depan kalau berjamaah dengan masjidnya atau musola tetangganya atau di tempat daerahnya. Tapi di rumah dia sholat akhir waktu atau dia zuhurnya ketinggalan atau bahkan maghribnya nggak sholat, cuman isya doang tapi di masjid, tapi di paling depan. Terus sodakoh mau paling nomor 1, tapi padahal dia nggak pernah sodakoh sama keluarganya pelit. Ada lagi ini khauf, ada lagi roja. Roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jelas, barang siapa yang berharap perjumpaan kepada Allah, hendaklah dia beramal saleh. Karena apa? Karena hamba tersebut ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita berdoa dengan doa Syekh Abu Bakar bin Salim, di dalam salah satu doanya, Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, izinkanlah aku berjumpa denganmu. Mereka orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah, itu nggak berharap surga. Mereka berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya. Karena cinta kepada Allah. Allahumma rzuqna nazara ila wajhun nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Nabi Muhammad, ingin lihat wajahnya Nabi Muhammad. Karena orang yang rindu akan bersenang berlama-lama dengan orang yang dia rindui. Manusia yang cinta, dia akan senang berlama-lama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia hamba Allah, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad, dia pasti sholat qobliyah, dia sholat ba'diyah, dia zikir lama-lama. Karena berjumpa dengan Allah, kenikmatan yang dahsyat, sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, dan berharap akan ridhonya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Tuh ya Bu ya, Masya Allah ya penjelasannya panjang lebar ya. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Nah sekarang Ibu mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz katanya bahan bakar doa juga dalam ini ya, itu bisa membantu kita cepat menembus ke langit itu berdonasi. Berdonasi, betul. Karena alhamdulillahirrahmanirrahim CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS. Betul, QRIS. Betul. CT Arsa Foundation di bawah ini. Ya. Bener, curious. Betul Kak Ustadz. Masya Allah tepuk tangan dulu jamaah semua. Karena biasanya itu bukan kiris dibilang. Kiris, oh gitu. Dan pastinya kita masih mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.
Alhamdulillah.